Tengah-tengah istana yang isinya kekufuran, kefasikan, minum-minuman, mabok-mabokan, tari perut, telanjang, zina. Tapi Musa tidak terkontaminasi oleh situasi seperti itu. Nah, ini sama dengan pesantren insya Allah. Silakan di luar sana tawuran, geng motor, narkoba, perkosaan, kenakalan remaja. Di dalam pesantren saya jamin tidak akan terjadi kenakalan seperti itu. Jadi pesantren ini bagaikan Siti Asiyah ini. Guru-guru di pesantren bagian Siti Asiyah yang menjaga keselamatan, kebaikan, keselamatan putra-putri Bapak semuanya. Kalau sudah selamat, kalau sudah bapak anak putri Bapak selamat, maka tidak akan terkontaminasi dengan keadaan seperti sekarang. Coba lihat YouTube sekarang. Ya, berita bagusnya banyak. Saya sudah suka lihat YouTube, ada berita-berita yang menarik, berita yang capres, cawapres, macam-macam berita. Ya baik berita kan. Tapi berita yang rusak atau informasi yang rusak luar biasa, terutama masalah seks, terutama film-film pendek di YouTube ini yang kalau dilihat oleh anak kita nggak pantas kan ya. Tapi kalau anak kita sudah dijaga imannya, dijaga akhlaknya, silahkan lihat YouTube, nggak akan terkontaminasi. Insya Allah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin min al-amri 'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah akan menjadikan putra putri Bapak mencintai iman. Kalau sudah cinta iman, wa karraha ilaikumul kufra, benci kekufuran, wal fusuqa, benci kemaksiatan, wal isyan, dan benci maksiat. Kalau sudah ada rasa cinta iman, benci kufur, benci maksiat, benci kefasikan, melihat YouTube gak akan terpengaruh apa-apa. Silakan pegang HP anak-anak, gak akan terpengaruh. Tapi kalau belum terbentuk karakter yang mencintai iman, benci kufur, benci fasik, saya tidak menjamin masa depan anak kita akan jadi apa. Sejak kecil melihat YouTube yang saya kayak gitu tadi, nanti kalau besar akan jadi apa anak itu, saya nggak jamin. Kalau belum betul-betul dibentuk karakter mencintai iman, membenci kekufuran. Dan insya Allah di pesantren ini mendidik anak-anak dengan sempurna. Bukan hanya akalnya, bukan hanya emosinya, tapi juga spiritualitasnya, qalbunya, ruhnya. Manusia itu pertama terdiri dari an-nafsun natiqah. Apa? An-nafsun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan. Harus dipelihara, harus kembangkan kecerdasan ini, harus dibina. Dan akalnya anak-anak kecil, al-quwwatun natiqah bagi anak-anak kecil sangat luar biasa. Orang tua kalah. Kalau ngapalkan cepat, kalau memahami cepat. Kemudian hafalan disimpan di otak-otakannya, menyimpan otakannya. Menghafal otak kiri, disimpan di otak kanan. Itu cepat sekali anak kecil. Yang tua kalah. Anak kecil cepat sekali ngapal alfiah, ngapalkan amriti, ngapalkan pelajaran Quran. Mudah sekali. Namanya al-quwwatun natiqah. Saya yakin putra-putri Bapak semuanya sehat-sehat, cerdas-cerdas. Perlu harus dibimbing, digosok, diasah agar menjadi kecerdasannya bermanfaat. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Kecerdasan kita untuk mengetahui kebenaran. Kecerdasan dimiliki oleh anak kita digunakan untuk mengetahui kebenaran dari Allah. Kecerdasannya untuk digunakan untuk mengetahui kebenaran dari Allah. Itu namanya an-nafsun natiqah. Di pondok sinilah insya Allah kecerdasan putra putri Bapak akan di manage,
dibina, dikembangkan, dipertajam, akan menjadi anak yang cerdas, insya Allah. Tidak terbatas sebatas an-nafsun natikoh saja, al-quwatun natikoh saja, tapi pesantren juga akan membina al-quwwatul mutakhayyilah. Jadi kekuatan manusia nomor 2 itu apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi jenderal, saya ingin jadi orang kaya. Ternyata namanya apa namanya? Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Kekuatan yang mengandung cita-cita, harapan. Isinya di sana ada himmah dan azimah. Ada apa? Himmah dan azimah. Didorong dengan, di situ ada hawa nafsu. Di situ ada hawa nafsu, namanya ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus menang. Himmahnya, saya kalau menang akan berbuat ini. Yang baik lah. Kalau saya menang jadi presiden, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, akan begini. Agenda saya, itu berarti himmah namanya, baik. Atau azimah, saya akan mensejahterakan rakyat, saya akan memajukan masyarakat, terutama di bidang welfare, kesejahteraan, namanya azimah namanya. Walhasil manusia itu punya al-quwwatul mutakhayyilah. Nah, sejak kecil, sejak remaja harus dibina kekuatan ini. Kita yang tua nggak merasa, nggak ada yang bina dulu ya. Kita yang tua nggak ada yang bina ini. Maka anak-anak bapak, ibu, putra-putri bapak di pesantren ini akan dibina, akan dipelihara, akan dikembangkan, diluruskan, dipertajam kekuatan mutakhilahnya, kekuatan ideanya, agar cita-citanya baik, kemauannya baik, harapannya baik. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-'azimil 'adhaimu. Supaya menjadi orang besar, menjadi orang mulia, harus dibangun azimah yang besar. Nabi Muhammad itu orang yang mentalnya besar. Jadi para mubaligh itu kalau ceramah jangan cerita Nabi Muhammad tahajudnya saja, itu ya. Nabi Muhammad tahajud sampai telapak kakinya melepuh, itu benar. Nabi Muhammad sabar, tahan lapar sampai diganjel perutnya dengan batu, itu benar. Tapi jangan hanya itu saja yang dibicarakan. Yang disampaikan kepada kita semua apa? Harus itu mentalnya. Suatu ketika pamannya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib merayu Nabi Muhammad, berhenti dulu dakwahnya lah. Kamu terancam akan dibunuh kamu itu. Abu Jahal CS merencanakan akan membunuh kamu Muhammad. Berhenti dulu dakwahnya lah. Terancam kamu itu. Saya khawatir kalau pamannya. Coba kalau kita gimana? Kalau kita nasihatin oleh paman, berhenti dulu, kira-kira berhenti gak itu? Nabi jangan gak begitu. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah paman, saya tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi, sampai mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya nggak akan berhenti sampai saya mati atau menang. Itu namanya mental, itu namanya. Namanya kuwah mutakhayyilah, itu namanya. Paham tidak? Kisah anak kita itu akan jadi seperti itu nanti di pondok itu. Gak kayak bapaknya lah. Akan menjadi anak yang tidak mudah putus asa, selalu optimis, selalu maju ke depan, siap berkorban, siap bertanding, siap menunjukkan siapa saya. Itu namanya orang anak punya visi dan misi namanya. Nanti pulang ke tengah-tengah masyarakat di desanya masing-masing, siap jadi aktivis di masyarakat, jadi benteng masyarakat, menunjukkan siapa saya. Itu namanya
yang mempunyai quwwah mutakhayilah yang baik. Jadi cita-citanya, kemauannya, harapannya, hasratnya akan dibangun di dalam pesantren At-Taqofah ini. Ini akan bangun ini, bukan saya, bukan ini. Bukan saya, bukan ini, gurunya yang akan bangun ini. Itu mentalnya itu. Muhammadun qaimun lillahi tuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang tuhimam, yang punya himmah, mentalnya besar. Saya harus menang. Muhammad itu gak kayak sampean insyaallah. Saya harus menang. Muhammad itu mentalnya. Jadi kalau dongeng Nabi Muhammad jangan dongeng sholat tahajudnya saja, jangan dongeng perutnya diganjel batu saja. Itu ya itu ya. Kita harus tunjukkan juga Muhammad seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Saya mendapatkan amanah dari Allah, risalah Islamnya harus menang. Begitu pula para sahabatnya, begitu pula para ulama, begitu pula para wali songo, begitu lagi Hasyim Asy'ari. Saya harus berhasil membangun NU. Berhasil kan? Itu dari quwwah mutakhayilah Hasyim Asy'ari. Bung Karno yang bukan ulama ini, Bung Karno, Indonesia merdeka. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Punya uang, punya teknologi, punya senjata. Melawan Belanda, apa punya apa Belanda melawan Jepang itu? Dengan apa melawannya? Senjata, uang, teknologi? Tidak. Dengan himmah dan azimah. Apa namanya? Yang himmah azimah itu artinya di mana? Quwwah mutakhayyirah, the power of idea. Paham betul? Nah, putra putri bapak ibu di sini di Taqofah ini, insya Allah kekuatan khayalnya, kekuatan mutakhilahnya, himmah dan azimah akan dibangun. Keluar dari sini insya Allah akan menjadi orang yang punya visi misi, yang punya cita-cita, yang punya harapan besar. Kadang orang tuanya cakalang. Ya, bukan hanya sebatas itu. Nah, kalau ilmu jiwa Barat, Abraham Maslow, ahli ilmu jiwa Yahudi, berhenti di situ. Membahas manusia itu hanya akal, kuwan natikoh dengan emosinya, kuwan mutakhil. Islam tidak. Imam Ghazali tidak berhenti di situ. Tapi di samping kecerdasan, kuwan natikoh, di samping kebesaran, kuwan mutakhilah, satu lagi harus dipelihara pesantren. An-nafkhah rabbaniyah, al-quwwatur ruhaniyah. Apa namanya? Quwwat. Kekuatan spiritual, kekuatan kalbu. Apa kekuatan kalbu dengan apa? Bil iman, wat taqwa, wal mahabbah, wal khasyah, was sakinah, wat tuma'ninah. Itu kekuatan hati itu. Hati kita menjadi hati yang beriman, bertakwa, selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Husnudzon, muasyarah bil ma'ruf, sabar, apik, selektif, tidak semrawut. Ya, dengan teman selalu ta'awun, gotong royong, pemaaf. Jangan sampai isinya hati kita isinya takabur, sombong, egois, rakus, tamak, suudon, ujub, sok riya, paling hebat sendiri, merasa paling hebat sendiri. Gitu gak kira-kira kita gitu gak? Di mana kita ada di mana nih? Yang sini tadi. Ini namanya munjiat. Yang sebelah kanan namanya apa? Munjiat. Sabar, tawadu, ridho, syukur, mahabbah, dan seterusnya lah, yang baik-baik ya. Husnudzon, muasyarah bil ma'ruf. Yang sebelah kiri yang negatif namanya muhlikat, takabur, ananiyah, sombong, suudzon, negatif thinking, buruk sangka, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, apalagi dan seterusnya lah. Hasad, dengki, iri. Kira-kira yang di kita ini yang banyak mana? Yang banyak. Yang sabarnya apa, yang sombongnya kira-kira. Coba. Dan ini anak kita, anak bapak, putra putri bapak, insya Allah di pesannya akan dibentuk kolbunya.
akan dibentuk nafkah robbaniyahnya menjadi anak yang sabar, yang berakhlak mulia, tidak sombong, tidak takabur, tapi berakhlak mulia, tawadu, bertakwa, mempunyai sikap yang mulia dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan kiai, dengan Allah, tidak sombong. Itu namanya munjiat. Itu adanya di pesantren. Di luar pesantren, mohon maaf, di luar pesantren gak akan ke situ didiknya anak-anak itu, gak akan ke situ. Ikhlas, bersyukur, mencari ilmu ikhlas, bukan karena ingin ijazah atau gelar atau titel, bukan. Dengan kiai, dengan guru, hormat. Bukan karena dipaksa, tidak, dari kesadaran sendiri, hormat. Taat aturan, disiplin. Namanya, yang dibentuk apa namanya? Nafkah robbaniyah atau al-quwwah ar-ruhaniyah. Waktu saya pesantren di Kerapiak, ya Jali Maksum, Rois PBNU dulu. Beliau punya kitab perpustakaan misah dari rumahnya, satu gedung sedikit seginilah, ya separuhnya ini atau isinya buku-buku kitab beliau pribadi. Itu silahkan dibaca. Ada tulisannya, oleh diwoco, haram digowo. Boleh dibaca, tapi haram dibawa. Itu kita santri, ada Pak Masdar, ya sekarang PBNU itu, Pak Masdar, ada Pak Ali As'ad, dulu DPR. Baca, ya nggak berani bawa. Nggak ada yang jaga, nggak ada CCTV, nggak ada kamera. Hanya tulisan itu. Tapi kita takut dengan tulisan itu. Tulisannya apa? Namanya sudah jadi mentalnya. Akhlak kita sudah jadi. Hanya karena tulisan itu, kita takut bawa kitab. Pengen bawa nggak? Karena kitab Mikhail Masum itu di toko nggak ada. Di toko kitab nggak ada. Waktu itu bagus-bagus itu. Fajrul Islam, Tuhan Islam, Durul Islam, sejarah, tarikh, bagus-bagus. Ingin bawa nggak berani dengan tulisan itu. Coba, itu namanya terbentuk domirnya. Apa namanya? Domir, moral, conscience. If'al, lakukan kebaikan, do it. La taf'al, jangan lakukan keburukan. Don't do that. Sudah ada di sini. Dalam hati kita ada. Misalkan contoh, kita mau mencuri atau mau korupsi, la taf'al. Ada suara itu ada. Jangan, salah. Ada nggak? Ada yang pernah lihat itu deh, pernah. Mau melakukan kesalahan, hati kita pasti akan ngomong gimana? La taf'al. Kita akan melakukan kesalahan, apa aja kesalahan. Pasti dalam hati kita ada suara la taf'al, don't do that. Jangan lakukan. Ada ya? Oh ya, pernah melakukan. Pernah akan melakukan salah ya? Nah, tapi ketika melakukan kebaikan, sesuatu kebaikan, diajak pengajian atau ada minta bantuan infak sedekah untuk masjid, lakukan. Ada suara itu. Ayo berikan. Itu namanya, yang bersuara itu namanya domir. Apa namanya? Conscience. Istafti qalbak albirru matma'anil qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taradda bisadr. Kalau kamu lakukan itu tenang, orang lihat senang, apalagi masuk berita, masuk medsos, senang itu, berarti yang kamu lakukan itu baik. Tapi yang kalau kamu lakukan ragu-ragu, alergi, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri dulu, jangan ada yang tahu, berarti yang kamu lakukan dosa. Tidak gampang ukurannya. Kalau kita lakukan itu dengan tenang, mantap, langkahnya mantap, itu berarti yang kamu lakukan itu benar. Tapi kalau kita lakukan itu ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri dulu, jangan ada orang tahu, KPK jangan tahu, polisi jangan tahu, keluarga tangga jangan tahu, berarti dosa, pelanggaran. Gampang kok, gak usah orang lain, diri kita sendiri bisa. Istafti qalbak albirru matma'anna ilaihi qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bihi sadr. Udah moralnya bicara begitu, sehat normal. Ada suara terakhir sebagai hakim yang memutuskan kamu baik. Mau salah, dilarang oleh domir. Jangan. Terus kita berhenti nggak melakukan. Maka ada suara dari hakim dari hati kita, kamu benar. Saya mau korupsi. Ada suara, jangan. Akhirnya saya tidak korupsi. Nanti akan ada suara, kamu benar.
mau korupsi, ada dilarang oleh domir kita, jangan. Terus jalan korupsi, maka akan ada suara dalam hati kita, kamu salah. Ada itu suara itu, ada nggak itu? Ada nggak suara itu? Kalau kita melanggar, pasti ada suara, kamu salah, kamu dosa, kamu melanggar, kamu kurang ajar. Ada nggak gitu? Jadi pernah melanggar, pernah ya. Nah itu namanya apa? Suara itu namanya apa? Fuad. Apa namanya? Maka zabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak mungkin bohong. Yang namanya fuad, walaupun fuadnya maling, fuadnya koruptor, fuadnya bajingan, gak bohong, gak fuad. Yang bohong cangkem, yang bohong mulut. Demi Allah saya gak korupsi. Fuadnya, ya. Demi Allah sumpah bukan saya. Pernah gak itu? Pernah tidak? Siapa yang ngambil rokok saya ini? Jadi rokok saya tinggal 1 batang ada di sini. Kok sekarang nggak ada? Bukan saya nggak tahu. Saya. Pernah nggak? Pernah tidak? Dia ngomong gitu siapa? Apa yang bersuara itu namanya? Fuad. Fuad tidak bisa bohong. Diajak bohong nggak mau. Ya bohong tuh nggak mau, nggak bisa.